Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Bukit Tinggi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Opik Topik Hidayat. Saya guru kelas 5 MI PUI Kuningan, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK UIN Bukit Tinggi dengan NIM 211240492. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran based learning pada materi merajut persatuan dalam berbagai elemen bangsa Indonesia pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Selanjutnya, semua berdiri menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Karya proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya akan di absen dulu ya anak-anak. Najib, Rapa, Raka, Ufaira. Iya, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran PKN atau pendidikan Pancasila, Bapak akan mengetes dulu semangat kalian. Siap? Siap. Tepuk semangat. Yang kedua, tujuannya kita belajar ini sekarang makna persatuan dan kesatuan. Apa sih? Ya, artinya maknanya. Yang terakhir, tujuan kita belajar sekarang yaitu menjelaskan sikap dan perilaku, ya, sikap atau perilaku persatuan yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Cung yang tahu kepanjangan NKRI? Ayo, siapa yang tahu? Cung, Panja, Nadib? Iya, betul sekali. Ya, itu. Jadi dalam kita itu bernegara itu ya harus bersatu. Tidak boleh bercerai-berai seperti semboyan. Apa semboyannya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu jua. Paham sampai sini?
Nah, selanjutnya silahkan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Ayo. Ya, anak-anak semua saksikan dengan seksama video pembelajaran pendidikan Pancasila. Judulnya merajut persatuan dan kesatuan antar elemen bangsa Indonesia. Tadi udah ya, elemen itu apa? Ya, itu bagian-bagian dari Indonesia yang ada di dalamnya. Pertama kita akan membahas pengertian persatuan dan kesatuan. Apa persatuan? Gabungan dari berbagai perbedaan menjadi kesatuan yang utuh. Ini kan banyak yang disebutkan oleh saudara Ganja. Kesatuan yaitu keadaan bersatu, tidak terpecah belah. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Selanjutnya, dua pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa ya? Satu, menjaga keutuhan bangsa. Dua, menciptakan kehidupan damai dan rukun. Tiga, menghindari perpecahan dan konflik. 4, membentuk masyarakat yang saling tolong-menolong. Selanjutnya, tidak keberagaman di Indonesia. Tadi disebutkan di awal sebagai pemantik, ada suku bangsa, ada dalamnya Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain. Keberagaman agama, tadi udah 6 ya, sebutkan oleh Pak Guru. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, keberagaman bangsa-bangsa. Yang keempat, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. 1, menghargai perbedaan pendapat. 2, tidak membedakan teman berdasarkan suku atau agama. 3, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, 5, dampak jika tidak menjaga persatuan. 1, timbul perpecahan dan konflik. 2, terganggunya pembangunan dan keamanan bangsa. Bawahnya juga tadi pegang kepala jadi pusing. Selanjutnya, terakhir, dampak. Nah, itu ya materi sebagian besarnya. Diingat ya, beberapa poin sampai 5. Selanjutnya, penayangan film animasi tentang materi ini. Seperti biasanya, mobil tempat itu sangat sulit. Diperiksa satu demi satu perlengkapan sekolah, tapi tulisannya berbeda. Dia akan membuat kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan. Jangan tinggal dalam hati. Kebetulannya kepada sahabat-sahabat yang ikhlas dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre. Ada yang kocak ya temannya. Namun tegas dicintakan ayah dan mamanya. Kemudian dia ikut sekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegang tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan yang kehausan sedang memegang tangan ibunya. Kalau anak itu tampak sedih, dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman baru ini, Chris. Pindah ibu Kristina. Nabila, Kristina. Namun berduri, maka Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibu
Bunda mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangunanku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah membawa tangan Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan diri. Nabila mulai mengenalkan kebenarannya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan di lokasi di sini. Ada Bagus Aka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre dan sambil lagi. Ayah, janganmu. Enggak, aku mau ke kamar rumah. Kata berdua. Tadi sangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri. Boleh tidak aku makan bareng-bareng? Makan sendiri, tidak enak. Kata Bagus. Boleh, boleh. Jawab sang Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa gantung dengan serta jamu. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam putih, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan duduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Perhatikan Raka. Berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas segala hidupmu. Semoga makanan ini merupakan kesehatan dan membuat kamu mampu melaksanakan tugas kamu. Berkali juga mereka yang menggunakan makanan ini, semoga mereka mencapai cita yang sama seperti kamu. Amin. Ujar Kristina. Anugerah bersari jiwanya nama suaka. Kata Bagus. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamanya. Mama, tante aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Aka. Tapi Mama, mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda Nabila? Cara doanya kan. Oh, bisa jadi mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan juga merupakan suka membantu mama ketika mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah,
bergerak India. Baik, sekarang akan dibagi lembar kerjanya. Silahkan nama kelompoknya. Pakai nama kelompok, nama pahlawan. Kalau Ahok berarti pahlawan yang Ahwat, kalau Ikhwan berarti nama pahlawan yang Ikhwan. Silahkan diisi, didiskusikan sesuai pendapat masing-masing. Sayangnya ada 1, 2, 3, soalnya 5 soal dari video pertama, 5 soal dari video kedua. Silakan didiskusikan. Oh, ini nama kelompoknya Pinsulir Suparno. Wah, luar biasa. Ini nama kelompoknya Sunyakdir. Boleh. Ada ya. Jadi harus mengenal para pahlawan Indonesia. Ini nama kelompoknya Muhammad Hatta. Iya, bagus. Ada ya. Presidennya wakil presiden kedua. Ini namanya Raden Ajeng Kartini. Iya, betul. So, silahkan isi. 10 menit. Sudah berjalan 20 menit. Iya. So, saling bertanya ke anggotanya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah habis ya untuk berdiskusi. Silahkan kelompok mana dulu yang mau dipresentasikan hasilnya. Salam dulu, salam. Assalamualaikum. Kami kelompok akan membacakan hasil diskusi. 1, pertanyaannya baca. Lanjut. Nomor 2. Udah cepet. Ayo, serius. Iya. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak dari yang tadi dibacakan kelompok Muhammad Hatta ya? Iya. Silakan. Sudah sepakat? Betul. Oke, terima kasih. Salam dulu. Iya, terakhir ayo Ahwat maju. Waalaikumsalam. Yang keras suaranya. Ya. Lanjut. Ya, jangan ketawa. Ya, so, ada pertanyaan enggak gitu? Ayo, semua sepakat jawabannya betul? Ada yang mau berargumen, berpendapat? Silakan. Yang lainnya sama? Udah? Iya, silakan duduk. Salam dulu.
Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Tadi ya, udah presentasi semua, membacakan hasil-hasil yang didiskusikan. Ya, pertama, mengulang lagi, meluruskan. Satu, apa pengertian persatuan? Persatuan berarti gabungan atau ikatan beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan utuh. Ya, mencakup kesepakatan untuk bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Betul tidak? Betul ya. Tuh, jadi gabungan seperti sapu lidi. Kalau satu aja gak bisa buat membersihkan sampah. Kalau di satu banyak, satu ikat bisa menyapu atau bersihkan. Makanya harus bersatu. Sekarang penutup ya, akhir dari kegiatan belajar kali ini. Penguatan ya, bahwa persatuan dan kesatuan kita tidak hanya di sekolah ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat juga harus bersatu, tidak ada konflik, tidak ada bercerai-berai, tidak ada perpecahan, jadi tidak ada bully-bulian, semua harus bersatu. Apalagi kita semua satu agama, yaitu agama Islam ya. Ada yang konflik, ada yang rusuh, kita harus bisa mendamaikan. Paham? Nah, seperti ini Bima dan Hakim ya. Ini sebagai ketua kelas didamaikan. Ayo coba damaikan, gimana caranya? Hakim dan Bima dari tadi berkonflik aja. Ayo, contohnya gimana? Nadib, gimana cara mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru? Ayo, pertama apa? Salaman. Ayo, salaman. Nah, saling meminta maaf. Paham? Tuh ya. Di sekolah seperti itu. Di rumah juga sama, dengan kakak, dengan adik, dengan abang, apalagi dengan orang tua, gak boleh bermusuhan. Harus ada rasa persatuan dan kesatuan, saling membantu ya. Contoh di rumah, kamu bangun tidur apa? Membereskan tempat tidurku. Tahu nyanyian itu? Coba nyanyikan tuh, 2, 3. Bangun tidurku terus menggosok gigi, habis mandi long membersihkan tempat tidurku. Ada lagi? Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi dalam keluarga, dalam rumah juga harus saling tolong menolong. Jangan mengandalkan si mama, si ibu. Ya, ini kerjaan ibu, ini kerjaan mama, nggak boleh. Seperti tadi nyanyian, kita membereskan tempat tidur, ya, pakaian kotor ke tempat yang kotor, jangan simpen sembarangan. Itu harus ada rasa tanggung jawab, ya, terhadap diri sendiri dan rumah kita. Kalau enggak yang ngejaga rumah kita, siapa lagi kalau bukan kita? Ya, penyakit, mungkin kita yang sakit kena, ibarat siapa yang menanam dia mengalaminya. Ya, kita berbuat jorok, yang sakit lingkungan rumah kita juga. Paham Tom? Oke. Sekarang untuk lebih menguatkan ya, hal-hal apa saja sih ya yang ada sangkut pautnya dengan materi tadi, video persatuan dan kesatuan ya. Ini ada pekerjaan rumah ya, silahkan diisi untuk yang akan datang, dikumpulkan ya sekitar hari Senin, tinggal dibaca. Silahkan berkelompok diskusi di rumah siapa aja ya. Nanti hari Senin kumpulkan lagi. Lihat pertanyaannya, ada yang kurang paham nggak kira-kiranya?
Bagaimana? Sok dibaca dulu. 3 menit. Sok, yang cepat bacanya. Supaya enggak di rumah, Pak, ini apa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sok, kalau dibaca semua, mungkin lama. Silakan satu-satu pertanyaan. Oleh kamu dibaca, nggak paham nanyain. Dikerjakan secara kelompok lagi, silakan mau di rumah. Si A, si B, si C, silakan bekerja kelompok. Sudah? Paham perintahnya, kata-kata soalnya? Paham nggak kalimatnya? Paham? Paham? Udah? Udah dibaca? Nadib udah? Udah paham? Indonesia. Kalau daerah berarti daerah Kuningan. Ya. Daerah Kuningan, silahkan kamu cari bukunya, sumbernya dari mana? Pahlawan yang ikut bertempur melawan penjajah Indonesia dari Kuningan. Ya, ada. Ya, silahkan dicari. Itu daerah Kuningan, bukan daerah Indramayu, Cilacap, enggak, Kuningan daerah kita. Silakan nomor 2, paham? Soalnya ceritakan kisah pahlawan itu, singkat aja, ya. Tadi apa misalkan Bima pahlawannya, tulis kisahnya. Menumpas apa, ya. Boleh dari tahun lahirnya, gitu. Umurnya berapa, meninggal wafat tahun berapa, gugurnya, lagi ngapain, silahkan secara singkat. Paham? 3, nomor 3, paham? Upa, paham? 4. Nah, 5, paham? Oke ya. Silahkan disimpan, berkemas-kemas kembali, bereskan alat tulisnya. Awas jangan ada yang ketinggalan alat tulis. Bawa. Silakan, nggak ada alat tulis di meja, semua bersih. Mau berdoa. Rapi. Sok ketua kelas pimpin. Doa. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga pembelajaran ini membawa keberkahan dan bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.